Bab 1985. Pengakuan Pedang Kaisar. Tetua pertama sekali lagi memerintahkan Jerry untuk mengambil pedang tersebut. Semua mata tertuju padanya, penuh dengan antisipasi. Dewan Tetua sangat menyadari kekuatan dan karakter Jerry. Sebenarnya, ketiga tetua sudah lama membicarakan gagasan untuk mempercayakan pedang Kaisar kepada Jerry, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk membahasnya dengan dia. Sekarang Jerry mengambil inisiatif untuk datang ke Dewan Tetua, mereka tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Charles menatap Jerry dengan sedikit kebanggaan terpancar di wajahnya. Dia benar-benar bangga dengan Jerry. Jerry, ambil pedang itu. Tetua kedua menatap Jerry dengan emosi campur aduk. Pedang Kaisar tidak begitu berguna bagi Dewan Tetua. Hanya di tanganmu pedang itu bisa menunjukkan potensi maksimalnya. Tetua ketiga juga bersuara, kami bertiga sudah lama mempertimbangkan untuk mendiskusikan hal ini denganmu. Hari ini kami akhirnya menemukan kesempatan. Situasimu saat ini tidak baik. Jika kamu bisa memiliki status tetua keempat dari Dewan Tetua Kyushu, bahkan pemimpin aliansi pelindung dari alam bawah bela diri kuno-kuno pun tidak akan berani bertindak sembrono terhadapmu. Dan kamu tidak perlu khawatir tentang terikatnya posisi tetua keempat. Kami hanya akan mempercayakan pedang Kaisar kepadamu untuk mengelolanya. Ketika ada beberapa masalah sulit yang membutuhkan campur tanganmu, kamu bisa campur tangan. Tidak perlu mengikatmu pada Dewan Tetua. Jerry, ambil pedang itu. Kata-kata ketiga tetua mengisi hati Jerry dengan kehangatan. Bahkan jika Dewan Tetua tidak mempercayakan pedang Kaisar kepadanya, mereka masih bisa memberikan perintah kepadanya. Sebagai mantan dewa perang di perbatasan utara, dia akan selalu patuh kepada Dewan Tetua. Namun, mempercayakan pedang Kaisar kepadanya sebenarnya membantu dia menangani masalahnya. Karena ketiga tetua sudah mengatakan begitu. Jika aku, Jerry, masih menolak, maka aku sungguh tidak tahu diri. Akhirnya, Jerry berbicara sambil menatap tetua pertama dengan mata merah. Tiba-tiba, dia mengulurkan kedua tangannya dan menatap pedang Kaisar di tangan tetua pertama. Melihat persetujuan Jerry, ketiga tetua dan Charles semua gembira. Tetua pertama perlahan meletakkan pedang Kaisar, yang mewakili kekuasaan tertinggi, ke tangan Jerry. Saat Jerry menggenggam pedang Kaisar, sensasi aneh muncul. Jerry memiliki ilusi bahwa pedang itu seolah menyatu dengannya, menjadi bagian dari tubuhnya. Wong! Suara gemerincingan pedang tiba-tiba terdengar. Ketiga tetua sangat gembira melihat ini. Pedang Kaisar mengakui tuannya. Ini pengakuan pedang Kaisar. Hahaha, kami tidak salah, pedang Kaisar memang milik Jerry. Seru tetua pertama. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kami bertiga tidak bisa membuat pedang Kaisar mengakui kami sebagai tuan, tetapi Jerry, yang baru saja mendapat pedang Kaisar, bisa membuatnya mengakui. Itu takdir. Itu benar-benar takdir. Tawa tetua kedua. Jerry, pedang Kaisar ini telah diwariskan dalam Dewan Tetua selama ratusan tahun, tetapi belum pernah mengakui siapapun sebagai tuannya sampai hari ini. Tetapi sekarang, dia mengakuimu sebagai tuannya, menunjukkan bahwa kamu adalah pemilik yang paling cocok dari pedang ini, ujar tetua ketiga menatap Jerry. Hati Jerry dipenuhi dengan gelombang kejutan. Dia tidak pernah mengharapkan pedang Kaisar akan mengakui dirinya sebagai tuan. Saat dia semakin memahami bela diri kuno, baru-baru ini dia baru menyadari bahwa ada beberapa senjata spiritual paling atas yang sangat langka di dunia bela diri kuno. Senjata-senjata ini memiliki spiritualitas yang kuat dan bisa beresonansi dengan pemiliknya, sehingga mengakui mereka sebagai tuan. Namun, untuk membuat senjata spiritual mengakui tuannya, tanpa kecuali, pemilik senjata perlu memiliki senjata tersebut selama puluhan tahun, terus-menerus melatihnya, sebelum resonansi bisa terjadi. Tetapi hari ini, ketika dia pertama kali melihat pedang Kaisar, hanya dengan menyentuhnya saja sudah membuatnya mengakui dirinya sebagai tuannya.
Jerry juga sangat gembira, menatap pedang kaisar di tangannya dengan penuh kasih. Tidak heran ketika aku baru saja mendapat pedang kaisar, aku merasa seperti bagian dari tubuh aku. Jadi, itu pengakuan pedang kaisar. Jangan khawatir, aku tidak akan mencemarkan reputasi pedang kaisar. Setelah itu, para tetua, sekarang aku telah mengambil pedang kaisar ini. Apapun tugas yang kalian miliki, jangan ragu untuk memberikannya kepadaku, ujar dia menatap ketiga tetua. Ketiga tetua menahan kegembiraan mereka. Setelah bertukar pandang, sejak batas antara dunia sekuler dan alam bawah bela diri kuno rusak, kedua dunia secara bertahap mulai bergabung. Selama ini, banyak keluarga bela diri dan master dari alam bawah bela diri kuno terus menetap di dunia sekuler. Namun, banyak kekuatan teratas dunia sekuler yang menolak untuk tunduk menghadapi pembantaian, ujar tetua kedua menatap Jerry. Setelah kami mengetahui tidak ada harapan untuk mengembalikan batas tersebut, kami berkomunikasi dengan aliansi pelindung dari alam bawah bela diri kuno dan menetapkan banyak peraturan untuk dunia baru. Aliansi pelindung berjanji untuk bekerja sama dengan kami, mengawasi para master dunia baru bersama-sama. Menurut perjanjian antara kedua belah pihak, ketika batas antara kedua dunia benar-benar menghilang, peraturan baru akan diumumkan bersama-sama. Namun, meskipun batasannya sudah menghilang, aliansi pelindung enggan mengeluarkan peraturan baru dan diam terhadap para master yang telah menetap di dunia sekuler, bahkan menyerang orang-orang dunia sekuler. Jika ini terus berlanjut, kekuatan teratas dunia sekuler akan secara bertahap digantikan oleh kekuatan alam bawah bela diri kuno. Aliansi pelindung memalingkan mata dari hal ini, tetapi kami, Dewan Tetua, harus turun tangan. Setelah mendengar perkataan tetua kedua, Jerry sangat marah. Memang seperti yang dikatakan oleh Darren, aliansi pelindung pasti akan mencari cara untuk menunda pelaksanaan peraturan baru. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Jerry adalah aliansi pelindung akan bertindak sembrono, tidak mengawasi kekuatan yang menetap di dunia sekuler, tetapi juga dengan diam-diam menyetujui tindakan mereka. Mereka sengaja, karena mereka tidak peduli, kami harus bertindak, ujar tetua ketiga marah. Sekarang, di dunia sekuler, satu-satunya orang yang mampu menghadapi master alam bawah bela diri kuno-kuno adalah kamu, ujar tetua pertama menatap Jerry. Meskipun kami bertiga juga memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah ini, masih ada banyak hal di Kyushu yang membutuhkan penjagaan kami. Jika kami pergi, itu akan memiliki dampak besar. Jadi, kami ingin menyerahkan tugas ini padamu. Setelah mendengar perkataan tetua pertama, para tetua, aku akan mengambil tugas ini, ujar Jerry tanpa ragu. Wajah Charles berubah drastis. Kak Jerry, kekuatan teratas dari alam bawah bela diri kuno berada di alam surgawa kelas 3. Kita berdua sama sekali tidak bisa menang melawan mereka, ujar dia. Jangan khawatir, kami memiliki perjanjian dengan aliansi pelindung. Master alam surgawa kelas 3 tidak diizinkan untuk menyerang master dunia sekuler. Jika master alam surgawa kelas 3 dari alam bawah bela diri kuno berani bertindak, jangan salahkan aku mencari orang-orang itu, ujar tetua pertama. Setelah mendengar itu, pupil Jerry menyempit. Orang-orang yang tetua pertama sebutkan pasti berasal dari dunia kecil yang disebutkan oleh Darren. Tetua pertama, siapa orang-orang itu? Tanya Jerry. Bersambung. Bab 1986. Gelisah. Jerry, siapa mereka? Saat ini kau tidak perlu tahu. Tapi kau hanya perlu mengerti bahwa kekuatan mereka sangat kuat. Bahkan para master puncak di dunia bela diri kuno pun tak akan berani sombong di depan mereka, jawab tetua pertama tersenyum misterius. Sekalipun mereka adalah teman Dewan Tetua, tetapi karena alasan tertentu, mereka tidak bisa turun tangan dengan mudah. Namun, jika ada master alam surgawa kelas 3 dari dunia bela diri kuno yang berani menyerangmu,
Itu artinya orang-orang itu sudah muncul. Meski tetua pertama tidak mengatakannya secara langsung, Jerry sudah bisa menduga bahwa kekuatan orang-orang ini sangat luar biasa, mungkin melampaui alam surgawa kelas 3 puncak. Jerry juga punya tebakan di dalam pikirannya, orang-orang ini pasti adalah mereka yang dijelaskan Darren dari dunia kecil itu. Beberapa abad yang lalu, ketika dunia sekuler terpisah dari dunia bela diri kuno, sebagian kecil master teratas tetap tinggal di dunia sekuler. Sekarang, dunia bela diri kuno terbagi menjadi alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Keturunan para master teratas dari dunia sekuler telah mendirikan dunia kecil mereka sendiri. Di dunia kecil itu, para master teratas tentu saja sangat kuat. Awalnya, Jerry bermaksud menanyakan tentang dunia kecil itu, tetapi setelah mendengar perkataan tetua pertama, dia mengerti bahwa bahkan jika dia bertanya sekarang, tetua pertama tidak akan memberitahunya. Dia hanya bisa menunggu untuk mengetahui berita dunia kecil nanti. Dia datang ke Dewan Tetua untuk menyelesaikan masalah para master teratas di dunia bela diri kuno yang ingin membunuhnya. Sekarang Dewan Tetua telah menjadikannya tetua keempat dan bahkan mempercayakan pedang kaisar padanya. Masalah di pundaknya telah terselesaikan. Tidak perlu lagi baginya untuk mencari perlindungan di dunia kecil. Tetua pertama, besok aku akan berangkat untuk menjalankan misi. Tolong berikan aku informasi terbaru tentang kekuatan dunia bela diri kuno yang telah menyerang dunia sekuler, ujar Jerry. Kami terus memantau dan menyelidiki, semua informasi sudah tersedia. Aku akan meminta seseorang membawa data terbaru untukmu, ujar tetua pertama. Tidak lama kemudian, seorang sekretaris membawa set dokumen. Jerry asal-asalan melihat-lihat dan mendapatkan pemahaman kasar. Ada 5 wilayah utama di Kyushu, Timur, Barat, Selatan, Utara, dan Pusat, dengan provinsi pusat menjadi yang paling makmur dan berkembang dalam bela diri. Kota Yan, bersama dengan 5 provinsi ini, membentuk negara Kyushu. Kota Yan adalah sebuah kota besar yang independen terpisah dari 5 provinsi dan berfungsi sebagai pusat seluruh Kyushu. Meskipun setiap aspek kota Yan makmur, tidak ada kekuatan bela diri dari dunia bela diri kuno yang berani menyerang kota Yan kali ini. Selain kota Yan, provinsi pusat menjadi yang paling makmur dalam bela diri di antara 5 provinsi, menjadi provinsi yang paling parah diserang oleh kekuatan dari dunia bela diri kuno kali ini. Dan provinsi pusat juga merupakan provinsi terdekat dengan kota Yan. Setelah sekilas melihat informasi itu, karena situasinya paling kritis di provinsi pusat dan paling dekat dengan kota Yan, aku akan mulai dari sana. Besok, aku akan menuju ke provinsi pusat, ujar Jerry. Ketika kamu pergi ke provinsi pusat, pergilah ke markas besar medan pertempuran provinsi pusat terlebih dahulu. Aku akan mengatur komandan medan pertempuran provinsi pusat untuk membantumu. Saat itu, kamu hanya perlu menangani masalah yang medan pertempuran provinsi pusat tidak dapat selesaikan. Kamu tidak bisa menangani semuanya sendiri, angguk tetua pertama. Setelah mendiskusikan hal-hal tersebut, Jerry meninggalkan markas Dewan Tetua dengan Charles. Saat mereka melihat Jerry pergi, tetua pertama, ini berkah bagi Kyushu bahwa Jerry bisa bergabung dengan Dewan Tetua dalam keadaan seperti ini. Seru tetua kedua. Tetua ketiga juga setuju, dengan tindakan Jerry, dia pasti akan menekan para penjahat dari dunia bela diri kuno. Namun, aku harap para master teratas dari dunia bela diri kuno masih memiliki batasan di hati mereka, ujar tetua pertama sangat serius. Mendengar perkataan tetua pertama, baik tetua kedua maupun ketiga menunjukkan ekspresi terkejut. Tetua pertama, kamu khawatir para master alam surgawa kelas 3 dari dunia bela diri kuno akan melakukan sesuatu terhadap Jerry? Tanya tetua kedua. Kali ini, penyatuan dunia sekuler dengan dunia bela diri kuno berkaitan erat dengan Jerry.
Bisa dikatakan Jerry telah menciptakan kegemparan di seluruh puncak dunia bela diri kuno, angguk tetua pertama. Dalam situasi seperti ini, aku khawatir beberapa master teratas yang berniat buruk akan bergerak diam-diam. Jika mereka bergerak terang-terangan, itu tidak apa-apa, karena kita akan memiliki kesempatan untuk menghadapi mereka. Tapi gerakan diam-diamlah yang membuatku khawatir. Jadi maksudmu, mereka mendorong Jerry ke sudut. Tidakkah kita memberitahunya bahwa para master alam surgawa kelas 3 dari dunia bela diri kuno tidak akan berani menyerangnya? Ujar tetua ketiga mengerutkan keningnya. Ya, jika ada sesuatu yang terjadi pada Jerry, bisakah kita mempertanggungjawabkannya? Ujar tetua kedua terlihat tidak puas saat melihat tetua pertama. Inilah maksud mereka, ujar tetua pertama tenang. Setelah kata-kata ini diucapkan, baik tetua kedua maupun ketiga terkejut. Tetapi segera, mereka menyadari sesuatu. Aku mengerti apa yang terjadi, tapi bukankah ini terlalu berlebihan bagi mereka untuk melakukannya? Terlepas dari itu, Jerry adalah. Tetua kedua tiba-tiba berbicara, tetapi kemudian berhenti. Faktanya ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan dengan sembarangan, meskipun mereka berdua memahaminya. Mereka ingin menguji Jerry melalui masalah ini. Namun, risiko yang harus ditanggung oleh Jerry masih terlalu besar. Jika ada sesuatu yang terjadi, itu akan menjadi kerugian bagi Kyushu secara keseluruhan, angguk tetua ketiga setuju. Kalian pikir kita punya pilihan? Tanya tetua pertama melihat ke arah dua orang itu. Setelah mendengar perkataan tetua pertama, tetua kedua dan ketiga terdiam. Memang, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengubah beberapa hal. Di sisi lain, setelah Jerry dan Charles meninggalkan Dewan Tetua, mereka langsung pergi ke grup Yanchen. Dalam perjalanan menuju grup Yanchen, Kak Jerry, aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan masalah ini. Jika mereka bisa menekan para master teratas dari dunia bela diri kuno, apakah mereka masih membutuhkanmu untuk mengemban tugas ini? Tanya Charles mengendarai mobil. Meskipun tetua pertama mengatakan ada beberapa orang yang ditakuti dan para master alam surgawa kelas 3 dari dunia bela diri kuno tidak akan dengan mudah melakukan sesuatu terhadapmu, aku masih merasa misi ini membawa risiko besar. Kau benar, sekalipun orang-orang itu kuat dan mampu menghadapi para master dunia bela diri kuno, karena mereka memilih untuk tidak campur tangan pada saat ini, pasti ada alasan mengapa mereka tidak bisa campur tangan, ujar Jerry. Tetap tenang, jika para master alam surgawa kelas 3 dari dunia bela diri kuno ingin bergerak diam-diam melawanku, kemungkinan besar orang-orang itu juga tidak akan campur tangan. Charles terkejut, Kak Jerry, kamu sudah mengetahui hal ini, mengapa masih mengemban tugas ini? Sejak saat kita memasuki wilayah utara, kita tidak lagi milik diri kita sendiri tetapi milik Kyushu. Sekarang Kyushu sedang mengalami kesulitan, banyak master dunia sekuler menderita penghinaan dan penindasan. Jika aku diam saja saat ini, maka aku tidak pantas dengan kehormatan yang kubawa, jawab Jerry tulus. Selain itu, sebagian besar dari pecahnya batas antara dua dunia ini terletak padaku. Aku harus melakukan sesuatu, atau hatiku tidak akan tenang. Bersambung.